Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid kesayangan Yesus, yaitu murid yang pada waktu mereka makan malam bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapa yang akan menyerahkan Dikau?" Sedang mengikuti mereka, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia?" Jawab Yesus, "Jika aku menghendaki dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara para murid bahwa murid itu takkan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu takkan mati, melainkan, "Jika aku menghendaki ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menulisnya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat Yesus, tetapi jika semuanya harus ditulis satu persatu, agaknya dunia ini tak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Sabtu yang terakhir kita masuk masa Paskah. Terima kasih kelompok karismatik yang 5:30 selalu novena Roh Kudus, sementara yang lain belum datang. Bisa mulai jam 6, 5:30 mereka sudah doa mohon datangnya Roh Kudus, novena Roh Kudus. Bacaan-bacaan yang kita dengar merupakan perikop-perikop yang terakhir, bab-bab yang terakhir, kalimat-kalimat yang terakhir. Mulai dari yang pertama, yakni kisah para rasul. Bagian terakhir adalah bahwa Paulus sampai di rumah. Untuk apa? Mewartakan Injil. Apakah mudah dalam mewartakan Injil? Tidak. Kita tadi mendengar bahwa dengan belenggu pun Paulus masih mewartakan Injil. Menariknya adalah sesampainya di Roma, Paulus menemui atau mengumpulkan atau mengundang orang-orang Yahudi untuk bercakap-cakap, sekaligus Paulus mengajarkan imannya. Nah, yang lebih menarik lagi adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma juga tidak begitu saja percaya. Artinya bahwa ketika ketemu orang Yahudi di luar Yahudi, mereka juga tidak percaya. Paulus dibelenggu, ditangkap bukan karena melakukan kejahatan, tetapi karena mengajarkan iman. Mazhab ataupun kelompok ataupun aliran, itu kan sudah ranah umum, bukan ranah soal hukum positif. Maka pesannya jelas. Dalam ketidakberdayaan fisik karena belenggu, Paulus tetap mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah. Dan itu pula lah yang tadi ditawarkan oleh Yohanes dalam bacaan Injil. Kalimat terakhir adalah, kalau semua ditulis tentang siapa? Tentang Yesus, dunia ini tidak memuat. Ya, itu penutupnya. Yang hendak diwartakan dari situ adalah bahwa apapun yang ditulis tentang Yesus, setiap orang harus percaya. Jika tidak, yaitu pilihan iman. Maka hari ini saya percaya bahwa yang duduk di tempat ini adalah mereka yang percaya kepada Yesus, betul kan? Tetapi masih banyak bagian-bagian, sudut-sudut tertentu, benua-benua tertentu, daerah-daerah tertentu yang kalau menggunakan bahasa seluler, blank area, sinyalnya itu tidak tertangkap. Seperti halnya tentang Kristus tidak tertangkap
oleh mereka. Kita tidak usah perlu jauh-jauh mewartakan Injil sampai di blank area itu. Tapi sekurang-kurangnya minimalnya adalah bahwa Anda semua bersukacita sebagai orang Kristiani itu sudah mewartakan Injil di tengah masyarakat. Tetapi sebagai orang Kristiani hidupnya terasa seperti terbebani, jegadul itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya wajahnya itu enggak happy itu ya. Ya perlu nanti disegarkan kembali. Justru bersama Yesus kita semua bisa mengarungi hidup dengan penuh harapan. Moga-moga Paskah yang sudah kita selesaikan hari ini memberikan bekal bagi kita untuk masuk masa biasa mewartakan Injil dengan sukacita Paskah dimanapun kita berada. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan kita. Jika ada orang yang berkali-kali saya mengatakan sembunyi-sembunyi meninggalkan gereja, yang mulai tidak percaya kepada Yesus, itulah yang kita dekati juga. Supaya apa? Kita selamatkan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.